Selamat pagi Patri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erlanias Putradaili dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025 kelas Gedung 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Penerapan Skala dalam Proyek Konstruksi pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Materi yang akan saya sampaikan meliputi pengertian skala, jenis-jenis skala, rumus dasar skala, contoh penerapan skala, studi kasus konstruksi, serta contoh penerapannya dalam proyek konstruksi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana skala digunakan dalam gambar teknik sehingga ukuran pada gambar tetap dapat mewakili ukuran sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian skala. Secara umum, skala adalah perbandingan antara ukuran yang ada pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Artinya, ukuran yang kita lihat pada gambar bukan ukuran asli, tetapi sudah disesuaikan menggunakan perbandingan tertentu. Dengan adanya skala, objek yang berukuran besar dapat digambar pada kertas dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi tetap mempertahankan bentuk dan proporsi aslinya. Hal ini membuat gambar menjadi lebih praktis untuk dibuat dan lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, skala juga sangat penting dalam membaca dan membuat gambar teknik. Tanpa skala, kita akan kesulitan mengetahui ukuran sebenarnya dari suatu objek yang ada pada gambar. Oleh karena itu, pemahaman tentang skala menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang yang bekerja di bidang teknik, terutama dalam bidang konstruksi dan perencanaan bangunan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis skala. Secara umum, skala digunakan untuk menyesuaikan ukuran objek di gambar dengan ukuran sebenarnya. Karena dalam praktiknya, tidak semua objek bisa digambar dengan ukuran asli di kertas. Ada objek yang terlalu besar sehingga harus diperkecil, dan ada juga objek yang terlalu kecil sehingga perlu diperbesar agar lebih jelas. Skala sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis skala yang pertama adalah skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan ketika objek yang akan digambar memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga jika digambar dengan ukuran sebenarnya akan sulit dilihat atau dianalisis. Oleh karena itu, objek tersebut diperbesar ukurannya pada gambar. Dengan cara ini, detail dari objek bisa terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh, biasanya digunakan pada gambar komponen kecil atau detail sambungan dalam konstruksi. Jenis yang kedua adalah skala pengecilan. Skala ini digunakan ketika objek yang digambar memiliki ukuran yang sangat besar. Misalnya, seperti bangunan, jalan, atau struktur konstruksi lainnya. Karena ukuran sebenarnya terlalu besar untuk dimuat di kertas gambar, maka ukurannya diperkecil menggunakan skala tertentu. Dengan menggunakan skala pengecilan, seluruh objek tetap bisa digambar secara proporsional dan masih dapat dipahami ukurannya. Jenis yang ketiga adalah skala numerik, yang biasanya ditulis dalam bentuk perbandingan angka. Penulisan skala numerik umumnya menggunakan format 1:n atau ditulis 1/n. Angka ini menunjukkan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, jika skala yang digunakan adalah 1:100, maka artinya 1 satuan panjang pada gambar mewakili 100 satuan panjang pada kondisi sebenarnya. Misalnya, jika pada gambar panjangnya 1 cm, maka panjang sebenarnya adalah 100 cm atau 1 meter. Dengan memahami jenis-jenis skala ini, kita bisa membaca maupun membuat gambar teknik dengan lebih akurat. Karena skala membantu menjaga proporsi antara gambar dan ukuran aslinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan skala. Secara umum, skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, rumus utama yang digunakan adalah skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Rumus ini membantu kita memahami hubungan antara ukuran yang terlihat pada gambar dengan ukuran objek yang sebenarnya. Selain rumus utama tersebut, terdapat juga beberapa rumus turunan yang sering digunakan dalam perhitungan. Rumus yang pertama adalah ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dikalikan dengan skala. Rumus ini digunakan ketika kita ingin mengetahui ukuran asli suatu objek di lapangan berdasarkan ukuran yang ada pada gambar. Kemudian, rumus yang kedua adalah ukuran gambar sama dengan ukuran sebenarnya dibagi dengan skala. Rumus ini digunakan ketika kita sudah mengetahui ukuran sebenarnya di lapangan.
lalu ingin menentukan beberapa ukuran yang harus digambar pada kertas sesuai dengan skala yang digunakan. Dengan memahami ketiga rumus ini, kita dapat melakukan berbagai perhitungan skala yang diperlukan dalam pembuatan maupun pembacaan gambar teknik pada proyek konstruksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan skala pada gambar. Pertama, menghitung ukuran sebenarnya dari gambar. Misalnya, kita punya skala gambar 1:100. Artinya, setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm atau 1 meter di lapangan. Kalau panjang pada gambar adalah 6 cm, maka ukuran sebenarnya tinggal dikalikan dengan skalanya. Jadi, 6 cm dikali 100 sama dengan 600 cm. Atau, kalau diubah menjadi meter, hasilnya menjadi 6 meter. Artinya, panjang sebenarnya di lapangan adalah 6 meter. Kedua, menghitung ukuran gambar dari ukuran lapangan. Contohnya, panjang sebenarnya 15 meter dengan skala 1:150. Langkah pertama, kita ubah dulu ke cm. 15 meter sama dengan 1500 cm. Lalu, kita bagi dengan skalanya, yaitu 1500 dibagi 150 sama dengan 10 cm. Jadi, panjang pada gambar yang harus dibuat adalah 10 cm. Ketiga, menentukan skala dari ukuran gambar. Misalnya, panjang sebenarnya 25 meter, sedangkan panjang pada gambar 5 cm. Kita ubah dulu 25 meter menjadi 2500 cm. Kemudian, kita bandingkan 5 cm banding 2500 cm. Kalau disederhanakan menjadi 1:500. Jadi, skalanya adalah 1:500. Terakhir, menentukan skala berdasarkan ukuran kertas. Misalnya, ukuran lahan 120 meter dikali 80 meter, dan kita ingin menggambarnya di kertas A3 yang ukurannya 42 cm dikali 29,7 cm. Agar gambar muat di kertas, kita perlu memilih skala yang cukup kecil. Misalnya, 1:500 atau 1:1000, tergantung kebutuhan ruang pada kertas. Jadi, dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa skala membantu kita mengubah ukuran besar di dunia nyata menjadi ukuran yang lebih kecil pada gambar, tanpa mengubah perbandingan seaslinya. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh studi kasus penggunaan skala dalam proyek konstruksi, yaitu skala pada gambar site plan perumahan. Site plan merupakan gambar yang menunjukkan tata letak keseluruhan suatu kawasan, seperti posisi rumah, jalan lingkungan, taman, saluran drainase, dan fasilitas lainnya. Karena area yang digambarnya biasanya cukup luas, maka skala yang digunakan umumnya adalah skala kecil. Salah satunya 1:500. Dengan skala tersebut, seluruh area perumahan dapat ditampilkan dalam satu lembar gambar tanpa menghilangkan proporsi antar elemen di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa skala tersebut dipilih? Pemilihan skala pada gambar site plan tidak dilakukan secara sembarangan. Skala 1:500 biasanya dipilih karena mampu menampilkan area yang cukup luas, namun tetap mempertahankan detail tata letak bangunan, jalan, dan fasilitas lainnya. Jika menggunakan skala yang terlalu besar, misalnya 1:100, maka gambar akan menjadi terlalu besar dan tidak muat dalam satu kertas. Sebaliknya, jika skala terlalu kecil, detail gambar akan sulit dibaca. Oleh karena itu, pemilihan skala harus mempertimbangkan ukuran objek, ukuran kertas, dan tingkat detail yang dibutuhkan. Pertanyaan kedua, apa dampaknya jika terjadi kesalahan skala? Kesalahan skala pada gambar dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Skala pada gambar sebenarnya berfungsi sebagai acuan yang menghubungkan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Jika skala yang digunakan tidak tepat atau terjadi kesalahan dalam perhitungannya, maka ukuran yang ditampilkan pada gambar tidak lagi mencerminkan ukuran yang sebenarnya. Dampaknya, pekerjaan di lapangan bisa menjadi tidak sesuai dengan rencana awal. Misalnya, jarak antar bangunan yang seharusnya cukup luas bisa menjadi terlalu sempit, atau posisi jalan dan fasilitas lain menjadi bergeser dari tempat yang direncanakan. Kesalahan ini juga bisa mempengaruhi perhitungan kebutuhan material,
karena ukuran yang digunakan sebagai dasar perhitungan tidak akurat. Dalam beberapa kasus, kesalahan skala bahkan bisa menyebabkan pemborosan biaya dan waktu karena pekerjaan harus diperbaiki atau dikerjakan ulang. Selain itu, kesalahan skala juga dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang menggunakan gambar tersebut, seperti kontraktor, teknisi, maupun pekerja lapangan. Jika gambar tidak memberikan informasi ukuran yang benar, maka koordinasi antar tim bisa menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Dan pertanyaan terakhir, hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan. Skala memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat ketelitian pekerja di lapangan. Semakin tepat dan jelas skala yang digunakan pada gambar, maka semakin mudah bagi pekerja lapangan untuk menerjemahkan ukuran pada gambar menjadi ukuran sebenarnya di lokasi proyek. Dengan kata lain, skala membantu memastikan bahwa setiap bagian pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam praktiknya, pekerja lapangan sering menggunakan gambar sebagai panduan utama untuk menentukan posisi bangunan, jarak antar elemen, maupun ukuran berbagai komponen konstruksi. Jika skala pada gambar dibuat dengan benar dan dihitung secara teliti, maka proses pengukuran di lapangan juga akan menjadi lebih akurat. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Sebaliknya, jika skala pada gambar tidak jelas atau tidak akurat, maka tingkat ketelitian pekerjaan di lapangan juga akan menurun. Pekerja mungkin harus melakukan banyak perkiraan atau pengukuran ulang yang dapat memperlambat proses pekerjaan dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan konstruksi. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan dan menggunakan skala pada gambar menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Skala yang tepat akan membantu memastikan bahwa hasil pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari di sini adalah skala merupakan bagian yang sangat penting dalam gambar konstruksi karena berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan menggunakan skala, area yang besar dapat digambarkan dalam ukuran yang lebih kecil di atas kertas tanpa mengubah proporsi aslinya. Pemilihan skala harus dilakukan dengan tepat dan tidak boleh sembarangan. Hal ini perlu mempertimbangkan luas area yang digambar, ukuran kertas yang digunakan, serta tingkat detail yang diingin ditampilkan. Skala yang tepat akan membuat gambar lebih jelas, mudah dibaca, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek. Selain itu, skala juga berpengaruh terhadap ketelitian pekerjaan di lapangan. Jika skala pada gambar benar dan akurat, maka pekerja dapat mengikuti ukuran yang ada dengan lebih tepat sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan rencana. Sebaliknya, kesalahan dalam menentukan skala dapat menyebabkan ukuran bangunan tidak sesuai dengan perencanaan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses konstruksi. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan skala yang benar sangat penting agar perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.